atau Mukhtasar Abi Suja. Yang kita masih di dalam bab haid. Belum tuntas masalah haid. Kita tidak kembali ke matannya karena matannya setelah ini selesai. Haidnya sudah selesai, sangat ringkas. Matan yang dihadirkan oleh Abu Suja adalah sangat ringkas. Setelah ini masuk kepada yang diharamkan, larangan-larangan orang haid, nifas. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita sempurnakan bab haid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nifas. Rumus nifas sudah difahami, 5 hal yang harus ketahui tentang rumus nifas. Darah keluar setelah tuntasnya kelahiran. Dari rahim wanita yang sehat setelah tuntasnya kelahiran. Sebelum berlalunya 15 hari dari saat melahirkan. Dan di saat berhenti tidak boleh berhenti lebih dari 15 hari. Tidak boleh melampaui 60 hari. Disebutkan rumus itu. Kita tidak akan ulang lagi biar praktis. Nah, tidak akan faham pembahasan nifas kecuali faham rumusnya. Seperti halnya masalah haid, tidak akan faham haid kecuali hafal 5 rumusnya. Kemudian setelah itu kita juga sudah membahas tentang istihadhah kubra di dalam haid. Kemudian di sini kita sudah tahu nifas, maka di dalam nifas ada juga istihadhah kubra. Yaitu istihadhah kubra di dalam haid, ada istihadhah kubra di dalam nifas. Rumus nifas diantaranya adalah darah nifas tidak boleh melampaui 60 hari. Seperti rumus di dalam haid tidak boleh melampaui 15 hari. Jika ternyata darah melewati 15 hari dalam haid atau darah melewati 60 hari dalam nifas, maka hukumnya di sini sudah beda. Jika di dalam haid ada darah yang keluar melebihi 15 hari dengan catatan 2, darah melebihi 15 hari, antara yang kedua adalah catatan yang kedua antara 15 dan 16 bersambung, maka sesungguhnya wanita ini telah tertimpa atau terkena istihadhah kubra. Maka untuk mengetahui mana darah haidnya, mana darah istihadhahnya adalah dengan cara khusus. Makanya kita sebut kubra karena repot, berat. Dengan cara khusus, bukan 15 hari haid, selebihnya kita anggap istihadhah seperti yang selama ini difahami oleh sebagian orang. Akan tapi ada rumusnya. Dan rumus cara ada 2, cara mudah dan cara sulit. Sementara yang kita hadirkan adalah cara yang mudah. Termasuk di dalam nifas pun demikian. Bukan berarti setelah 60 hari langsung dianggap istihadhah semuanya, enggak. Kembali kepada rumus. Sama rumusnya ada rumus pelik dan rumus mudah. Tapi kita hadirkan rumus yang mudah terlebih dahulu. Kemarin sudah tahu bahwasanya nifas, rumus-rumus nifas adalah darah nifas keluar sebelum berlalunya 15 hari. Maka jika ada seorang wanita, kita rinci dari pertama ya, kalau ada seorang wanita mengeluarkan darah setelah kelahiran tapi kok bayinya belum tuntas, maka tidak dianggap nifas, ada kembar di dalamnya. Atau seorang wanita mengeluarkan darah setelah berlalu 15 hari dari saat melahirkan. Waktu melahirkan tidak keluar darah. Setelah 15 hari baru keluar darah. Maka darah yang keluar setelah 15 hari bukan darah nifas, tapi masuk darah haid. Karena darah haid sudah ketemu judulnya, didahului oleh suci 15 hari. Baik. Kemudian jika darah nifas itu berhenti, kemudian keluar lagi, maka darah yang berikutnya akan dianggap nifas. Catatannya, di saat berhenti tidak boleh lebih dari 15 hari. Seorang wanita keluar darah 10 hari. Setelah 10 hari keluar darah, setelah melahirkan keluar darah. Di hari yang ke-10 berhenti, berhentinya 12 hari. Setelah 12 hari berhenti, keluar lagi darah. Maka darah yang keluar yang baru ini dianggap nifas, karena masih di dalam 60 hari, dan antara darah yang pertama dan yang kedua, tidak lebih dari 15 hari. Berbeda jika seorang wanita mengeluarkan darah setelah melahirkan. Darah keluar 10 hari, berhenti darah. Setelah 10 hari berhenti, setelah hari ke-10 berhenti, berhentinya ternyata adalah 17 hari. Hari ke-17 baru keluar darah lagi. Maka di hari yang ke-17 ini, berarti ke-27 ya, hari ke-17 ini tidak dianggap sebagai darah nifas. Karena apa? Sudah terputus, karena
Sudah berhenti lebih dari berapa? 15 hari. Baik. Kemudian, satu lagi model. Jika ada seorang wanita mengeluarkan darah, biarpun terputus-putus, nggak penting masalah itu, yang jelas di hari ke-60, melebihi 60. 60, 61. Antara lebih dari 60 hari, yang kedua antara 60 dengan 61 sambung, maka dia adalah seorang wanita yang telah terkena istihadah kubro. Kalau di dalam haid, kalau seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dan darahnya bersambung antara 15-16, maka jawabannya adalah tidak bisa kita katakan ini haid, itu istihadah. Kita jawab dulu begini, telah bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Mana haidnya? Rumus kita pakai. Mana istihadahnya? Rumus yang kita gunakan untuk menghitung. Begitu juga di dalam istihadah kubra di dalam nifas. Jika ada seorang wanita mengeluarkan darah, tiba-tiba darah itu bandel, melebihi 60 hari, antara 60 dan 61 sambung, maka sesungguhnya darah ini adalah telah bercampur antara darah nifas, istihadah, dan darah haid. Itu, jadi bukan dua. Kalau dalam haid hanya istihadah dengan haid, tapi kalau dalam nifas telah bercampur antara darah haid, darah nifas, kemudian darah istihadah, kemudian darah haid. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Setelah seorang wanita mengeluarkan darah 60 hari sampai ke lebih menjadi 61 ke atas, bersambung antara 60 dan 61, maka mana yang dianggap darah nifas, mana darah haidnya, kemudian mana darah istihadahnya? Rumus sederhana dulu, jangan pakai rumus pelik. Rumus sederhananya bagaimana? Dilihat, ini kelahiran yang pertama atau kelahiran yang tidak pertama. Maksudnya ini adalah dia adalah mubtada'ah bil wiladati, pertama kali melahirkan. Berarti kalau pertama kali melahirkan, pertama kali ini nifas. Atau sudah pernah melahirkan. Baik, jika wanita ini adalah wanita yang pernah melahirkan, kemudian ditanya, kalau memang kamu pernah melahirkan, berapa hari kamu nifas pada tahun melahirkan yang dulu itu? Kalau dia bisa menjawab bahwa persis rumusnya kayak rumus haid, dikembalikan kepada kebiasaannya sendiri. Kalau dia bisa mengatakan pada kelahiran anak pertama saya nifas 25 hari. Kalau memang seperti itu, maka yang kita anggap nifas dari 60 hari lebih tadi berapa? 25 hari. Baik. Kita beri nifas 25 hari. Dari 60 kita ambil 25 hari. Kemudian setelah 25 hari kan masih keluar darah. Dan darah ini adalah darah istihadah. Kenapa? Kembalikan kepada kebiasaan nifasnya pada kelahiran anak sebelumnya adalah 25 hari. Maka 26 seterusnya dianggap istihadah. Kapan berakhirnya istihadah? Tidak ada darah nifas kembali lagi saat ini. Maka setelah 15 hari istihadah, maka setelah itu kita masuk bab haid. Kita anggap istihadah 15 hari. Kita bersihkan dulu darah nifasnya 15 hari. Setelah darah nifas 15 hari kita pisah, baru muncul darah haid. Baik. Haidnya bagaimana rumusnya? Rumusnya kembali kepada istihadah kubra dalam haid. Baik. Kalau sudah masuk bab haid, kita tanya lagi. Kamu punya kebiasaan haid berapa hari? Kan begitu. Kalau dia mengatakan 7, ambil 7 haidnya. Kalau dia mengatakan 10, 10 haid. Aduh, haid saya biasa 10. Ambil 10. 25, 15, 10, 10. 25, 15. 25 adalah nifas. 15 adalah istihadah, suci. Istihadah suci. Kemudian diberi haid. Haidnya berapa tadi biasanya? 10 hari. Oke. Setelah 10 hari haid, dikasih sucinya berapa? Sucinya berapa? Bukan. Kembali istihadah kubra. Ada keseimbangan dong. Kalau 7 dengan 2 ti, ke 10 dengan 10 dengan? Nggak bisa ngitung kamu nih. Hah? 10 dengan 20. Begitu udah biasa. Jadi rumus kemarin harus hafal. Kalau yang kemarin tidak hafal, hari ini bakal bingung juga. Makanya kalau belajar dengan Buya, jangan sampai kamu tidak paham dulu anak-anakku.
Hafal yang kemarin, fahami, nanti nyambung terus. Jadi kalau haidmu 10, berarti sucinya dikasih berapa? Dikira-kira dalam sebulan umumnya adalah berapa? 30? Baik, anggap saja sepanjang hidupnya dia keluar darah terus. Enggak 60, enggak 7 hari terus. Berarti kamu beri 10 hari adalah haid, karena dia punya kebiasaan. 20 hari adalah kemudian setelah itu apa? 10 hari? Kemudian 20 hari? Nifas sudah ada kembali lagi. Itu bagi wanita yang seperti itu. Dia punya kebiasaan haid, punya kebiasaan nih. Sekarang kita, ini gambar yang pertama. Model yang kedua adalah seorang wanita yang ini adalah kelahiran yang kedua atau ketiga. Berarti pernah melahirkan. Baik. Kemudian darahnya bandel 60 hari lebih masih saja keluar, maka dia kena istihadhah kubra. Sama ditanya, Ibu, karena sekarang Anda kena istihadhah kubra, berapa hari waktu melahirkan anak sebelumnya haid nifasmu? Kalau yang pertama tadi kan tahu berapa? 25? Ini mengatakan, nggak ingat saya. Nah ini. Nggak ingat. Sama sekali nggak ingat. Kenapa nggak ingat? Saya pingsan terus. Ya pokoknya nggak ingat. Baik, karena tidak ingat, sama di dalam urusan haid. Kalau tidak ingat, haid dikembalikan kepada kebiasaannya orang. Kalau dalam nifas tidak ingat bilangannya nifas, dikembalikan umumnya orang. Berapa nifasnya? Kasih 40 hari. Kalau kamu ngikuti tidak kedip, mudah nanti paham. Tapi kalau kau kedip sebentar, hilang nanti ilmumu. Jadi 40 hari kau jadikan apa? Nifas. Balik lagi setelah nifas, dilihat. Suci bukan nifas. Setelah nifas dikasih pemisah antara nifas dengan kasih 15 hari. Setelah 15 hari, kita beri hukum haid. Kembali hukum ditanya, berapa haidmu biasanya? Sama juga. Sudah nggak ingat nifas, nggak ingat bilangan, saya nggak ingat bilangan haid saya. Waduh kacau. Dikasih berapa? Umumnya orang kasih 7 hari. Kemudian setelah 7 hari dikasih berapa kali sucinya? Berapa 23. Jangan ngantuk. 23 terus sampai mati begitu terus ya. 7 2 3, 7 dan 3. Nifasnya di mana? Goodbye nifas, nggak ada lagi nifas. Selesai? Baik. Yang ketiga adalah pertama kali melahirkan. Nah, pertama kali melahirkan bisa jadi dua. Pertama kali melahirkan, pertama kali haid. Wah ini tidak pernah haid, tiba-tiba hamil. Terus melahirkan. Ya, ini. Baik. Jika dia pertama kali haid, kemudian darahnya keluar lebih dari 60, maka bagaimana cara menghitungnya? Pertama kali nifas, mohon maaf, bukan haid. Sekarang tanyakan kepada dia, Bu atau Mbak, Neng, ini berapa kali? Inilah kelahiran yang pertama, kelahiran anak yang pertama. Wah, berarti belum pernah punya kebiasaan. Kalau begitu berapa nifasnya? Dikembalikan kepada umumnya orang. Dikasih berapa? 40 hari. Setelah itu kasih istihadhah. Suci. Untuk memisah antara nifas dengan baik. Kemudian setelah kita 15 hari, dihitung setelah 15 hari adalah haid. Haidnya juga lupa juga. Atau haidnya baru pertama haid juga dia misalnya. Karena dia belum pernah punya haid, maka dikembalikan kepada umum orang. Haid kasih berapa? 7 atau 6. Selebihnya dikasih suci berapa? 23 dan seterusnya. Seperti itu rumusnya, sederhananya. Jadi gak susah. Jangan sampai dibikin pusing urusan haid dan nifas. Baik, nanti insya Allah kita akan sampaikan bahasan selanjutnya. Paling tidak punya gambaran khusus, gambaran dulu tentang bagaimana menghukumi nifas, haid, istihadhah. Itu dulu, baru nanti ada permasalahan. Ini rumus ini saja sudah. Jadi pembahasan haid sama nifas itu paling inti ya di sini. Baru nanti kalau kita ingin belajar yang sulit, yang pelik akan kita hadirkan nanti. Cuman kita pengen hadirkan yang mudah dulu ini. Mudah difahami. Dan diingat tentunya. Terus otak-atik itu begitu. Baik, insya Allah.